Dan kembali Forbes merilis orang terkaya sejagat raya. Bahkan ada masing-masing, ada per negara, kemudian juga ada yang berdasarkan usaha sendiri atau tidak, ada juga yang berdasarkan usia ya. Dan saya akan menghadirkan pada Anda pada sore hari ini siapa sesungguhnya orang-orang yang berada di tengah ketidakpastian ekonomi global, regional juga domestik. Ternyata kekayaannya nambah tuh. Dan ternyata yang kaya ya sedikit 4L, lo lagi. Meskipun ada newcomers ya. Kali ini pada rilis Forbes kali ini yang menarik adalah China juga menyumbang sekitar 44 newcomers untuk top richest di sepanjang tahun lalu. Kita akan bahas pada sore hari ini orang paling tajir melintir sejagat raya. Kita akan lihat bersama siapa saja yang tidak terlalu banyak perubahan sih ya. Kita lihat bahwa terjadi perubahan. Bill Gates sejak tahun 2018 posisi sudah digeser oleh Jeff Bezos. Dan Jeff Bezos kembali 2 tahun beruntun berada pada posisi pertama sebagai orang paling kaya sejagat raya dengan nilai kekayaan sekitar 131 miliar dolar Amerika Serikat. Dan bila dirupiahkan dengan kurs sekitar 14.000 itu sekitar 1.800 triliun rupiah. 1.800 triliun rupiah ya. Berapa besar itu kalau kita analogikan? Jadi segini, kalau kita bongkar anggaran pendapatan dan belanja negara, untuk anggaran belanja pemerintah pusat itu sekitar 1.600 triliun ya. Jadi kalau dirupiahkan, dia itu bisa membangun untuk belanja pemerintah pusat sebuah negara. Indonesia misalnya. Jadi kalau Jeff Bezos itu punya kekayaan 1.800 triliun ya kira-kira semua urusan proyek pemerintah pusat di negara, di Republik Indonesia, sebuah negara loh ya, ini kekayaan satu orang, itu bisa selesai semua. Kenapa? Karena kekayaannya cukup gitu. Meskipun di tengah isu gonjang-ganjing perceraian dengan istrinya dan bahkan dinobatkan sebagai perceraian dengan harta gono gini termahal sepanjang sejarah, tapi paling nggak kan belum dipisah, belum gono gini, masih solid dimiliki oleh Jeff Bezos ya. 131 miliar dolar Amerika masih dipegang oleh Jeff Bezos. Apakah perceraian itu akan mengubah posisi top richest? Nanti kita akan lihat. Dan jangan lupa brand yang dibangunnya adalah Amazon. Jadi Amazon itu memiliki kita tahu ya konsep e-commerce sebenarnya, tapi berbeda dengan Alibaba. Alibaba seperti broker sebenarnya atau supplier aja, dia nggak punya terlalu banyak barang. Tapi kalau Amazon dia punya barang sendiri dan kemudian dia juga menjualnya secara online. Juga ada ekspansi bisnis lain yang dilakukan oleh Bezos, baik itu telekomunikasi, teknologi terbaru dan lain sebagainya. Jadi menarik ya bahwa tidak berhenti, harus inovatif untuk bisa tetap bertengger sebagai orang tajir melintir sejagat raya ya. Jadi kekayaannya 1.800 triliun rupiah. Anda bayangkan 1 triliun aja kayaknya susah bener kita ngelihatnya langsung. Oke, kita ke posisi kedua adalah Bill Gates dengan nilai kekayaan 96,5 miliar dolar Amerika. Jadi kekayaan Bill Gates dan juga Jeff Bezos rentangnya agak jauh ya. Jadi Bill Gates dengan brand Microsoft-nya kurang dari 100 miliar dolar Amerika, tapi ternyata Jeff Bezos sudah 131 miliar dolar Amerika. Tapi Bill Gates merupakan salah satu sejarah legend ya, karena dia bertahan 12 tahun beruntun sebagai orang paling kaya di Republik ini, di dunia maksud saya ya. Jadi Bill Gates 12 kali sebagai orang paling kaya sejagat raya, Jeff Bezos kemudian menyalipnya 2 kali sebagai orang terkaya di muka bumi. Saya bergeser ke posisi ketiga adalah investor guru ya. Warren Buffett berada pada posisi ketiga sebagai orang paling tajir di planet bumi dengan nilai kekayaan 82,5 miliar dolar Amerika. Kita tahu bahwa Warren Buffett memiliki beberapa perusahaan yang paling terkenal, salah satunya adalah Berkshire Hathaway yang merupakan salah satu perusahaan di mana nanti dia di dalamnya juga melakukan beberapa akuisisi perusahaan lain, brand-brand yang dianggap memang menarik. Duracell, Geico dan lain sebagainya juga dimiliki oleh Warren Buffett. Dan kalau kita lihat produk-produk ini apakah juga dekat dengan kita? Dekat juga. Amazon udah mulai masuk ke Indonesia ya kan. Kemudian Microsoft kita pakai setiap hari gitu loh. Misalnya kita pakai untuk bisnis kita dan untuk kita punya pekerjaan setiap hari, mail dan lain sebagainya, untuk mailing. Dan juga sekarang mereka sedang mengembangkan clouds kan, dan itu merupakan masa depan. Jadi every needs itu bisa dimonetize dan mereka nggak pernah lepas 1 detik pun untuk setiap opportunity yang ada di muka bumi. Jadi setiap kita punya need, kebutuhan, dan mereka akan buat produknya sehingga kita jadi adiktif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Saya bergeser di yang cantik ya, di sebelah kanan kita lihat ini merupakan salah satu yang menarik. Kylie Jenner berada pada posisi pertama top richest
termuda di bawah 30 tahun dan usianya baru 21 tahun. Apa yang menarik dari Kylie? Kalau kita lihat under 30 atau ini aja 1, 2, 3 itu kan semuanya laki-laki ya. Kali ini justru diperoleh oleh perempuan. 1 miliar dolar Amerika Serikat kekayaan dimiliki oleh Kylie Jenner dan itu sekitar 14 triliun rupiah lah ya kalau kita konversikan dengan dolar 14.000 rupiah per dolar Amerika. Jadi 14 triliun rupiah. Yang menarik adalah pertama kalau menurut saya ada yang menarik dari Kylie Jenner bahwa kalau kemudian kita banyak yang mengatakan apa sih bisanya Kardashian bersaudara atau Jenner bersaudara keeping up with Kardashian, mereka hanya mendokumentasikan apa yang mereka lakukan sehari-hari. Tapi ternyata Kylie mematahkan semua anggapan tersebut. Dia berdiri di kakinya sendiri, pada usia 18 tahun dia memulai membangun kerajaan bisnisnya dengan memproduksi kosmetik, salah satunya adalah lipstick atau gincu gitu ya. Jadi lipstick itu kenapa menarik? Karena pada saat itu ada informasi bahwa Kylie melakukan operasi plastik ya, bibirnya jadi makin bagus gitu atau filler dan lain sebagainya. Dia tidak hanya diam ketika isu rumor itu ramai di media massa, dia memanfaatkan momentum itu, dia buat produk sendiri dengan brand Kylie. Dan sekarang dia tidak hanya memproduksi lipstick tapi juga ada blush on, ada highlighter, ada contouring, ada banyak sekali ya dengan brand kerajaan bisnisnya Kylie Cosmetics. Dan sekarang dia bertengger sebagai orang terkaya, termuda, dan juga mengalahkan Bill Gates ketika masuk di listing Forbes sebagai orang terkaya, juga mengalahkan Mark Zuckerberg ketika masuk di usia 23 tahun ketika itu dengan Facebooknya. Jadi ini membuka sebuah peluang ya. Jadi kalau misalnya kita bisa manfaatkan momentum, meskipun rumor itu nggak baik, tapi kalau kita bisa memonetisasi, itu yang dilakukan oleh Kylie Jenner, bisa kaya raya. Lihat aja Kylie sekarang. Kita lihat kalau dia punya Insta Story itu kayaknya banyak banget yang ngeliatin ya, dan itu bisa dimonetize kan. Dan kita bergeser, setelah kita lihat dari dunia, kemudian juga tadi termasuk yang termuda di dunia, saya bergeser ke selanjutnya. Ini adalah orang paling tajir di Indonesia. Saya ambil 5 besar saja menurut Forbes. Kita lihat siapa yang berada pada posisi kelima. Pada posisi kelima adalah Chairul Tanjung. Chairul Tanjung merupakan chairman dan juga founder dari CT Corp, tempat di mana CNBC Indonesia juga berada di bawahnya, terafiliasi dengan CT Corp. Dan kita lihat berapa nilai kekayaan Chairul Tanjung. Kekayaannya adalah 3,7 miliar dolar Amerika Serikat dan ini mengalami penambahan dari waktu sebelumnya. Dan kita tahu pasti kerajaan bisnis Chairul Tanjung adalah melalui CT Corp ya. Dan CT Corp ini menariknya hampir minim sekali bermain di bisnis alam ya. Jadi mostly bermain di media. Jadi mulai dari Trans TV, Trans 7, kemudian ada juga Detik, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, kemudian juga bermain di retail seperti Carrefour, kemudian Transmart, kemudian juga Metro Department Store, kemudian juga untuk mini food and beverages seperti misalnya Coffee Bean, kemudian juga ada Baskin Robbins, dan kemudian masuk ke properti, ada Transpark, kemudian juga ada hotel dan lain sebagainya. Hafal mati ya, karena harus hafal mati kalau CT Corp. Baik. Dan yang menarik adalah kalau kita lihat ya, kalau saya sudah masukkan 5 sampai posisi 3, usia Chairul Tanjung merupakan orang paling tajir, paling muda di top 5 versi Forbes gitu. Jadi di usia 56 tahun sudah menggenggam 3,7 miliar dolar Amerika Serikat ya, dengan tadi konglomerasi dan juga ekosistem bisnis yang dimilikinya, dan mungkin akan terus berkembang ke depan ya dengan beberapa aksi-aksi korporasi yang lain. Oh ya, CT Corp juga memiliki lini bisnis finansial ya, merupakan salah satu bisnis awal CT Corp, yaitu Bank Mega, misalnya Bank Mega Syariah dan lain sebagainya. Kita ke posisi keempat, orang paling tajir di Republik ini adalah Dato Sri Tahir di usia 66 tahun dengan Mayapada Group mendapatkan kekayaan tercatat sekitar 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Apakah produk Mayapada Group dekat-dekat lah ya? Anda mungkin salah satu pelanggan Mayapada Group, kemudian Anda merupakan salah satu yang kalau misalnya Anda sakit ke Mayapada Hospital dan lain sebagainya, itulah yang mengkabarkan pundi-pundi dari Mayapada Group juga semakin besar, termasuk Dato Sri Tahir ya. Kita ke posisi ketiga adalah Sri Prakash Lohia di usia 66 tahun dengan Indorama. Mungkin Anda lihat gedung di daerah Kuningan ada Indorama. Nah itu adalah
perusahaan yang dimiliki oleh Sri Prakash Lohia meskipun saat ini dikelola oleh anaknya dengan nilai kekayaan 7,3 miliar dolar Amerika Serikat. Dari posisi 5 dan 3 produk-produk yang dihasilkan yang service-service yang dihasilkan oleh ketiga orang paling tajir Republik ini adalah yang kita pakai sehari-hari. Ya, kita pakai sehari atau kita mungkin pelanggan tetap mungkin di sana. Mungkin Anda suka beberapa brand, Anda juga mungkin menyaksikan, menonton kami di CNBC Indonesia gitu ya. Sehingga kita lihat itu juga berkontribusi besar bagi pundi-pundi para owner dari perusahaan-perusahaan konglomerasi ini ya. Kita ke slide selanjutnya untuk melihat siapa yang berada pada posisi 1 dan 2 ternyata tidak ada pergantian, ini bertahan beberapa tahun belakangan adalah dari grup Jarum. Kita lihat Rudy Hartono dengan usia 78 tahun dan Michael Hartono 79 tahun dan total kekayaan dari kedua grup anak dari grup Jarum ini adalah sekitar 37 miliar dolar Amerika. Jadi angkanya kalau dikombinasikan ada sekitar 37 miliar dolar Amerika. Lalu produknya apa aja? Mungkin Anda belanja di Grand Indonesia, kemudian Anda juga mungkin menabung di Bank BCA atau mungkin KPR di BCA, atau mungkin Anda pernah menginap di Hotel Kempinski, atau mungkin ya tentu saja Anda para perokok mungkin juga menggunakan produk-produk yang mereka produksi. Jadi dekat sekali dengan keseharian kita sehingga tidak heran pundi-pundi kekayaannya juga semakin meningkat semakin lama. 37 miliar dolar Amerika untuk grup Jarum karena juga memiliki BCA dan lain sebagainya. Juga punya e-commerce ya, sekarang beli-beli itu di bawah grup Jarum. Jadi tidak heran bahwa orang-orang tajir ini memang tidak terlalu banyak perubahan, hanya posisinya berganti sedikit, siapa naik satu, siapa turun satu gitu. Sebenarnya sih 4L ya, lo lagi gitu. Kenapa mereka bisa bertahan? Ya karena mereka membangun bisnisnya itu mungkin sudahlah strategis, juga membangun bisnis based on apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat kan hobinya belanja, ya kan? Hobinya belanja, indeks belanjanya salah satu yang selalu paling tinggi di dunia. Menopang juga pertumbuhan ekonomi lebih dari 50% sehingga mereka memberikan produk-produk jasa-jasa yang dibutuhkan itu, dan itu yang mengakibatkan orang jadi nggak bisa lepas dengan produk-produk yang selalu mereka gunakan, servis-servis yang mereka hasilkan, sehingga orang paling tajir melintir di jagat raya di Indonesia nggak bakal banyak berubah. Tapi yang menarik adalah bahwa ini menjadi sebuah sinyal ya, apakah memang ekonomi yang serba tidak pasti sekarang ini memang memberikan dampak negatif bagi para orang-orang tajir tersebut, atau justru orang tajir tersebut sudah imun dengan setiap volatilitas di pasar global, regional, dan juga domestik. Tapi paling enggak ya saya sih cuma bacain angka aja. Kalau angka kekayaan saya sih kayaknya masih jauh dari orang-orang paling tajir melintir jagat raya di Republik ini, dimanapun sih.